Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pedagang nasi goreng bernama Pak Darto. Setiap malam, ia mendorong gerobaknya ke sudut jalan dekat taman kota. Nasi goreng buatannya terkenal enak, membuat pelanggannya selalu kembali. Namun, sejak sebulan terakhir, ia merasakan banyak hal-hal aneh terjadi. Pada malam-malam tertentu, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Angin dingin berhembus, padahal cuaca sedang cerah. Kadang-kadang, ia mencium aroma dari bunga melati. Awalnya, ia mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Suatu malam, sekitar pukul 11, seorang wanita datang ke gerobaknya. Ia mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang tergerai dengan wajah yang pucat. "Pak, 1 porsi nasi goreng," suara wanita itu lirih. Pak Darto mengangguk dan mulai memasak. Namun, saat ia berbalik untuk menyajikan, wanita itu sudah menghilang. Disusul dengan bau wangi aroma bunga melati, membuat Pak Darto merinding. Sejak kejadian itu, gangguan semakin parah. Suatu malam, saat ia hendak menutup dagangannya, tiba-tiba wajan yang ia letakkan di atas kompor melayang sendiri dan jatuh ke tanah. Api di kompor berkobar lebih besar dari biasanya. Teror terus berlanjut, tangan-tangan hitam muncul dari bawah gerobak. Suara bisikan terdengar di telinganya. Bahkan bayangan-bayangan aneh tampak melintas di sudut mata. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, sekitar jam 12. Saat sedang memasak, seorang pria tua menghampirinya. "Pak, berhenti berjualan di sini. Tempat ini angker," kata bapak itu dengan serius. Pak Darto terkejut. Ia pun bertanya, apa maksud pria tua itu? "Dulu, ada seorang wanita yang sering makan di sini, sebelum akhirnya ditemukan tewas kecelakaan dekat taman kota. Kabarnya, wanita itu sering bergentayangan di sini." Pak Darto gemetar. Malam itu, saat ia menutup gerobaknya, ia melihat sosok wanita berkebaya putih berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan tatapan kosong. Perlahan, wajahnya berubah mengerikan dengan mata hitam pekat dan mulut yang menganga lebar. Pak Darto berusaha lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menyaksikan wanita itu melayang mendekat. Suaranya berbisik, "Aku masih lapar." Dengan sekuat tenaga, ia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya dan langsung berlari meninggalkan gerobaknya. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia terus berlari hingga sampai ke rumahnya, lalu mengunci semua pintu dan jendela. Sejak malam itu, Pak Darto tidak pernah kembali ke taman kota. Gerobaknya dibiarkan terbengkalai di sudut rumahnya, berdebu dan berkarat. Setiap malam tiba, ia selalu saja mencium aroma wangi bunga melati. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang baru mencoba berjualan di tempat yang sama. Namun, tak lama setelah ia membuka dagangannya, ia lari ketakutan dan bersumpah tidak akan kembali lagi. Warga sekitar mulai menghindari taman kota pada malam hari setelah mendengar ceritanya. Ada yang bilang pernah bertemu, ada yang bilang pernah mendengar suaranya. Pak Darto kini menjalani hidupnya dengan penuh ketakutan.
ia tak pernah berbicara tentang apa yang terjadi. Namun setiap malam Jumat, ia selalu memastikan pintunya terkunci rapat. Tak ingin lagi berurusan dengan sosok yang pernah menghantuinya. Namun, tetap saja, kadangkala, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari balik jendela.